Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fi sunnati qiyas. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bis-sihhati wal-afiyah. Beliau menjelaskan tentang qiyas yang batil, qiyas yang salah, yang keliru. Di antaranya adalah qiyasul khaliq 'ala al-makhluq, mengqiyaskan khaliq dengan makhluk. Yang ini merupakan fitnahnya kaum falasifah dan ahlul kalam. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain. Wa min al-qiyas al-batil, dan di antara bentuk qiyas yang batil, qiyasul 'alam as-sufli 'ala al-'alam al-'ulwi. Mengqiyaskan alam dunia dengan alam akhirat, alam dunia dengan alam langit. Al-'alamus sufli artinya alam dunia, al-'alamul 'ulwi adalah alam langit. وهو من الأقيسة الفلاسفة الباطلة, dan ini termasuk qiyas ahli filsafat yang batil, karena tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam langit, alam yang bawah dengan alam yang di atas. ومنها كذلك قياس عالم الغيب على عالم الشهادة. Dan contoh yang lain dari qiyas yang batil, mengqiyaskan alam ghaib dengan alam yang nyata, mengqiyaskan alam ghaib dengan alam nyata. Ini adalah qiyas yang batil. كقياس العذاب الذي يحصل في القبر على العذاب الذي يحصل على الأبدان في الدنيا. Seperti mengqiyaskan azab yang terjadi di alam kubur
mengkiaskan siksaan yang terjadi di alam kubur dengan siksaan yang terjadi di dunia terhadap jasad, maka ini adalah qiyas yang batil, karena tidak bisa diqiyaskan antara alam yang gaib dengan alam yang nyata. Wa yaqulun, mereka mengatakan, fattashna al-qubura falam najid adzaban walam nara naran. Mereka mengatakan bahwa kami telah memeriksa kuburan dan kita tidak mendapatkan adanya azab apa-apa. Kita juga tidak melihat api di kuburan. Padahal itu adalah alamul ghaib, perkara yang gaib. Alam yang gaib tidak bisa dikiaskan dengan alamus syahadah. Wa hadha dalilun 'ala al-jahli, dan ini merupakan bukti kebodohan. Lianna al-haqa'iqa takhtalif, karena berbeda hakikatnya, hakikat alam gaib dengan hakikat alam nyata. Falaysa 'adzabul qabri ka'adzabid dunya, maka siksa kubur tidak sama dengan siksa dunia. Kama anna na'imar ruhi laysa ka na'imil badan, sebagaimana nikmatnya ruh itu tidak sama dengan nikmatnya badan. Tidak sama antara nikmatnya ruh dengan nikmatnya badan. Jadi mengkiaskan perkara yang gaib dengan perkara yang nyata yang terlihat, itu termasuk qiyas yang batil, karena berbeda hakikatnya. Tidak bisa dikiaskan. Dan qiyas seperti ini muncul karena berusaha untuk memahami dengan akal yang kosong dari dalil, tidak tunduk kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menggunakan akalnya, ya akhirnya berusaha mengqiyaskan perkara yang gaib dengan perkara yang syahadah yang terlihat, dan tidak mungkin akan ketemu, karena akal manusia itu terbatas. Sebagaimana indera mereka itu terbatas. Mata mereka terbatas, penciuman mereka terbatas, pendengaran mereka terbatas. Semua yang ada pada manusia itu terbatas. Maka tidak mungkin akal itu akan meliputi perkara-perkara yang gaib. Oleh kerana itu, perkara-perkara yang gaib datangnya kepada kita itu dalam bentuk berita dari Allah tentang perkara gaib. Maka kewajiban kita adalah tasdiq, membenarkan, mengimani dan meyakini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghabarkan. Maka akal tidak mungkin akan bisa meliputi perkara-perkara gaib. Dan hakikat alam gaib berbeda dengan alam yang nyata. Termasuk juga dalam masalah azabul qabr. Siksa kubur ada dan kita yakini. Kenapa kita yakin ada? Karena Nabi yang menghabarkan bahwa siksa kubur itu ada. Adapun pembuktiannya bukan berarti dibuktikan dengan
akal mereka, dengan mereka berusaha untuk menggali kubur, itu bukan pembuktian, karena hakikatnya berbeda. Seperti ruh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semua kita meyakini adanya ruh. Seperti apa? Enggak ada yang tahu. Ya. Demikian pula perkara gaib yang dimulai dari kematian, seorang yang mati kemudian berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, maka dia masuk alam gaib yang hakikatnya berbeda dengan alam yang nyata. Maka kewajiban kita dalam perkara-perkara gaib at-tasdiq, membenarkan, karena yang memberitakan adalah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Mereka orang-orang yang mengimani perkara-perkara gaib. Mereka tidak melihat tetapi mereka mengimani. Dan itulah hakikat iman. Ya, kalau bisa dilihat itu ilmu pengetahuan, bukan perkara gaib. Dan tidak menjadi satu pujian ketika seseorang meyakini hal-hal yang terlihat. Seorang menghabarkan adanya satu kota yang namanya New York umpamanya di Amerika, ataupun di tempat-tempat yang lain, kan bukan satu pujian. Ya, karena itu sesuatu yang nyata yang diketahui. Tetapi perkara gaib, orang yang mengimaninya, dia orang yang terpuji, dipuji oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Wa yukhti'u man yadhunnu anna al-badana yuqasu 'ala ar-ruh, dan keliru orang yang menganggap bahwa badan itu dikiaskan dengan ruh. Badan tidak bisa dikiaskan dengan ruh, karena badan itu terlihat, sedangkan ruh tidak terlihat. Fayadhunnu anna sa'adatar ruhi bi sa'adatil badan. Keliru orang-orang yang menganggap bahwa badan itu dikiaskan dengan ruh. Mereka juga menganggap bahwa kebahagiaan ruh itu tergantung dengan kebahagiaan badan. Dan ini tidak benar. Berapa banyak orang yang terpenuhi semua keinginan-keinginan badannya, tetapi dia tidak memiliki sa'adatul ruh, tidak memiliki kebahagiaan ruh, kebahagiaan hati. Enggak bisa disamakan. Fatajiduhu yashtaghilu bi malazzatil badani talaban lis-sa'adah, sehingga engkau dapatkan dia sibuk dengan kelezatan-kelezatan yang akan dirasakan oleh badan dalam rangka mencari kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa badan itu tidak bisa dikiaskan dengan ruh.
kebahagiaan ruh tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan badan. Badan akan terasa mendapatkan maladzat, kenikmatan-kenikmatan ketika tuntutannya dipenuhi. Ruh juga demikian. Tetapi kebahagiaan ruh tidak bisa terpenuhi dengan apa yang bisa membahagiakan badan seseorang. Ketika seorang memiliki harta, berbagai macam fasilitas, badannya dia akan merasa bahagia. Tapi belum tentu ruhnya. Karena kebahagiaan ruh sama sekali bukan dengan hal-hal seperti itu. Berapa banyak orang yang dia memiliki berbagai macam fasilitas, dia terpenuhi semua keinginannya, tetapi tidak pernah merasakan sa'adatul ruh. Sebaliknya, berapa banyak orang yang kita lihat dia orang yang pas-pasan, orang yang mungkin kekurangan, tetapi dia memiliki sa'adatul ruh, kebahagiaan ruh, yang itu ternyata sangat berpengaruh kepada sa'adatul badan. Ya, balir ruhu laha ghidha, bahkan ruh itu juga memiliki ghidha, makanan sendiri. Ruh memiliki vitamin tersendiri supaya dia sehat. Kama annal badan lahu ghidha, sebagaimana juga badan memiliki makanan tersendiri, memiliki asupan tersendiri yang berbeda dengan ruh. Waqad yataghadzal badanu, dan terkadang badan itu sudah terpenuhi asupannya, terpenuhi kebutuhannya, wa tabqa ar-ruhu muhtajatun li ghidaiha, tetapi ruh tetap membutuhkan asupan yang lain. Subhanallah. Ya, sudah terpenuhi ini, semuanya sudah terpenuhi dunianya, tapi ruhnya tetap dia membutuhkan. Harus ada yang bisa mendatangkan kebahagiaan ruh, dan itu bukan dengan ghidhaun hissi, itu bukan dengan asupan-asupan yang bersifat hissi, yang terlihat, yang berbentuk makanan, harta dan seterusnya. Bukan itu yang akan mendatangkan sa'adatul ruh. Wa qad jaa'a al-islamu bi ghidha'ir ruhi wal badan, dan Islam telah datang menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh ruh dari makanan dan apa yang dibutuhkan oleh badan dari makanan. Wa ghidha'ur ruhi ablaghu min ghidha'il badan, dan kebutuhan ruh terhadap ghidha, terhadap asupan, terhadap vitamin, ya, itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan badan terhadap asupan makanan. Ghidha'ur ruh ablagh min ghidha'il badan, lebih besar pengaruhnya. Fa ghidha'ur ruhi bi dzikrillahi wal ilmin nafi', makanan bagi ruh, gizi bagi ruh, vitamin bagi ruh, itu adalah zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang akan memberikan kebahagiaan bagi ruh, memberikan sa'adah bagi ruh. Ya.
Dan jika ruh seseorang itu kuat, ruh seseorang itu bahagia, ruh seseorang itu asupannya terpenuhi, maka itu akan berpengaruh kepada kekuatan badannya. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Belum tentu orang yang makanannya terpenuhi secara makanan yang hissi, yang terlihat terpenuhi, dia makan ini dan itu kemudian rohnya kuat, belum tentu. Walihada falmu'minu aqwan nasi ruhan walau kana dha'ifal badani. Oleh karena itu seorang mukmin, mereka adalah manusia yang paling kuat rohnya sekalipun lemah badannya. Sekalipun lemah badannya, tetapi dia rohnya kuat. Wal kafiru huwa min adhafin nasi ruhan walau kana qawiyal badan. Dan orang kafir, mereka adalah orang yang paling lemah rohnya sekalipun memiliki badan yang kuat. Ini maksud bahwa ghidha'ur ruhi ablaghu min ghidha'i al-badan. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, quwwatul mu'mini fi qalbihi wa dha'fuhu fi jismihi wa quwwatul munafiqi fi jismihi wa dha'fuhu fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin itu terdapat di dalam hatinya, dalam rohnya, dan lemahnya itu pada jasadnya. Seandainya melemah itu jasadnya, bukan rohnya. Itu seorang mukmin. Ya, kekuatan seorang mukmin itu di dalam hatinya. Dan lemahnya itu di badannya. Wa quwwatul munafiq, sedangkan kekuatan munafik itu fi jismihi, dalam badannya, wa dha'fuhu fi qalbihi, dan kelemahannya itu justru dalam hatinya. Kelemahannya justru dalam hatinya. Dan keadaan hati, keadaan ruh, hati yang bahagia, hati yang selamat, itu sangat memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia. Sangat memberikan pengaruh. Keimanan yang ada pada diri seseorang itu akan sangat berpengaruh. Dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang kuat, dia menjadi orang yang pemberani. Itu karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu kaum mukminin ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena keimanannya, bukan karena banyaknya pasukan mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah. Lihat bagaimana keberanian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang menjadikan Bilal bin Rabah istiqamah di atas agamanya, tidak bergeming sama sekali dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang dia terima? Ya, dia diarak keliling Mekah, kemudian di panas yang terik, disuruh terlentang di padang pasir, kemudian diletakkan batu besar di dadanya supaya murtad.
Tapi itu tidak sama sekali menjadikan beliau murtad. Apa yang menjadikan dia demikian? Keimanannya kepada Allah, kekuatan ruhnya, kekuatan ruhnya. Dan sahabat-sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah ibunya, Khabbab bin Al-Ard, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya, sahabat-sahabat yang lemah tapi kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para ulama menjelaskan al-imanu idza waqara fi qalbil mu'min yaf'alul a'ajib. Keimanan jika merasuk ke dalam hati seorang mukmin dan kuat menancap, yaf'alul a'ajib, dia akan melakukan atau akan menghasilkan hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang sangat menakjubkan, seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana keberanian mereka, bagaimana keberanian Khalid ibn Walid, ya, beliau berbagai macam peperangan beliau ikuti dalam rangka supaya pengen mati syahid, tapi Allah takdirkan beliau tidak mati syahid. Dan di badannya penuh dengan bekas luka, semuanya di depan, tusukan tombak, sabetan pedang, panah dan seterusnya. 70 luka di badan beliau dan semuanya di depan. Apa yang menjadikan beliau sedemikian pemberaninya? Jawabannya karena keimanannya kepada Allah. Sebaliknya orang-orang kafir kuat jasadnya, banyak jumlahnya tapi lemah. Mereka enggak punya kekuatan. Dan ini sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala jelaskan, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Wa min al-aqyasati al-batilati, di antara qiyas yang batil, qiyasun nisa'i 'ala ar-rijal, mengqiyaskan wanita dengan laki-laki. Itu qiyas yang batil, harus disamakan, itu qiyas yang batil. Ya. Kama law qila, sebagaimana jika ada yang mengatakan kilahuma min bani Adam, laki-laki dan perempuan itu sama-sama keturunannya Adam. Falimada tufarriquna bainahuma, kenapa harus kalian beda-bedakan? Wa hadza qiyasun batil, ini adalah qiyas yang batil. Kenapa? Li'anna an-nusus dallat 'ala at-tafriq, karena dalil-dalil semua menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 36, wa laysa adh-dhakaru kal untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Maka jika ada yang mengkiaskan antara laki-laki dan perempuan, ingin mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan seterusnya, fahadzal qiyasu fi muqabilin nas, maka ini adalah qiyas yang bertentangan dengan nas, qiyas yang menentang dalil, yang bertentangan dengan dalil. Kalau sudah ada dalil, enggak ada qiyas.
Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Dalam hal-hal yang Allah tabaraka wa taala jelaskan. Dalam khitab, asalnya bahwa khitab syariat itu untuk semua, laki-laki dan perempuan. Khitab secara umum. Ya, kewajiban beribadah kepada Allah, salat, puasa, haji dan seterusnya. Tapi ada ahkam yang Allah bedakan, hukum-hukum yang Allah bedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka kita bedakan jika memang syariatnya membedakan, dalilnya membedakan. Jadi asalnya sama untuk laki-laki dan perempuan kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Maka tidak bisa kemudian disamakan, dan ini adalah dakwah-dakwah yang menyesatkan, ingin mensederajatkan antara atau menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam semuanya, dalam hak. Termasuk mereka menuntut dalam hak waris harus sama. Kalau laki-laki 2, perempuan juga 2, maka itu bertentangan dengan dalil. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki itu memiliki 2 bagian. Ya. Bagi laki-laki bagiannya itu 2 perempuan. Kalau laki-laki 100 juta, berarti yang perempuan 50 juta. Dan itu yang adil. Itu yang adil, karena Allah tabaraka wa taala yang menentukan lidzakari mithlu hazzil unthayain. Perempuan setengah, laki-laki 1. Enggak bisa kemudian disamakan, kan sama, harus sama haknya, harus sama bagiannya. Ini tuntutan yang menyesatkan. Ya, tuntutan yang menyesatkan, yang menginginkan supaya antara laki-laki dan wanita itu sama. Padahal Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maka jika ada yang menyamakan, itu qiyas fi muqabilin nas. Qiyas yang bertabrakan dengan nas, dan itu tidak boleh. Wal adillatu syar'iyyatu allati yu'rafu biha al-haq, dan dalil-dalil syar'i yang dengannya diketahui satu kebenaran, immal kitab awis sunnah, ya, imma dia dalil dari Al-Quran, awis sunnah ataupun dalil dari sunnah, awil ijma' ataupun kesepakatan ijma', awil qiyas ataupun qiyas. Karena 4 hal itu adalah sumber hukum syariat. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Wa ba'du hadhihi al-adillati ankaraha ba'du ahli al-bid'ah. Sebagian dalil-dalil ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Jadi sumber hukum itu pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Nah, ada yang mengingkari dari kalangan ahlul bid'ah. Fal qiyasu ankarahu ba'du ahli ilmi wa ankarahu katsirun minal mubtadi'ah. Qiyas
itu dia ingkari oleh sebagian ahli ilmu dan banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Padahal qiyas disebutkan dalam dalil-dalil bagaimana Nabi SAW mengqiyaskan. Wal ijma'u ankarahu ar-Rafidhah. Ijma', adanya ijma' itu diingkari oleh sebagian kaum Rafidhah. Wa ba'dul Mu'tazilah, dan sebagian kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan enggak ada ijma'. Was sunnatu ankaraha ba'du ahli bid'ah. Kemudian juga sunnah diingkari oleh sebagian ahli bid'ah. Wal kitab, bahkan al-kitab Al-Qur'anul Karim ankarahu ba'du ahli bid'ah, diingkari oleh sebagian ahli bid'ah seperti kaum Rafidhah dan yang lainnya. Wa ajma'a ahlul ilmi min ahli sunnati ala anna hadhihi kulluha mu'tabarah, dan telah sepakat ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah bahwa semua atau 4 perkara ini semuanya mu'tabar, semuanya dianggap. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Fal kitab was sunnatu fil istidlali ala martabatin wahidah. Maka Al-Quran dan sunnah dalam bab istidlal, dalam hal pengambilan dalil, itu dalam satu tingkatan, enggak bisa dibedakan. Enggak bisa dikatakan Al-Quran 1, sunnah 2, enggak. Dia satu kesatuan, enggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah, karena sama-sama berasal dari wahyu, sama-sama wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan kekuatan hujjahnya sama. Yang membedakan keliru dia, ya, sama-sama kuatnya. Yang diharamkan hadis sama dengan yang diharamkan oleh Al-Quran. Yang diharamkan Nabi sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Enggak ada beda, enggak ada bedanya. Maka Al-Quran dan sunnah itu fi martabatin wahidah, dalam satu tingkatan. Thumma ba'da dzalikal ijma', kemudian tingkatan selanjutnya ijma'. Tingkatan selanjutnya ijma'. Thummal qiyasus sahih, kemudian qiyas yang sahih sebagai sumber hukum. Wa amma kalamus sahabati wa man ba'dahum minas salaf, adapun perkataan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka dari para salaf, fa innahu laisa hujjatan fi nafsihi, maka dia bukanlah hujjah yang berdiri sendiri. Wa innama yusta'nasu bihi fi fahmin nas, tetapi perkataan sahabat, perkataan para salafus saleh, dia bukan hujjah, tetapi dia digunakan sebagai penguat untuk memahami nas, untuk memahami dalil. Ya, perkataan para sahabat. Taib. Jadi itu penjelasan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili berkaitan dengan perkataan Imam Ahmad, wa laysa fi sunnati qiyas. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk perkataan Imam Ahmad, wala tudrabu lahal amthal wala tudraku bil uquli walal ahwa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.